Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku
Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam ibadah online GBI Cinere Bellevue. Dan hari ini kita akan terus memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada. Biarlah sukacita damai sejahtera Allah boleh menyertai kami semua. Dan hari ini kami rindu memuji-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik jadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian. Oh, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
hari ini kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah firman Tuhan yang hari ini disampaikan boleh jatuh ke tanah hati kita yang subur. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari siapkan hatimu. Yesus Tuhan, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama kata dalam anugerah-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu,
sama-sama sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, naikkan puji-pujianmu bagi Tuhan. Oralalabaya shikira lalalabaya lalalabaya sanda lalalaba. Oralalabaya shikira lalalabaya sanda lalalabaya lalalabaya serge. Kira lalalabaya kira matakaya sanda lalalaba. Oh, Kau yang mulia, Kau yang dahsyat Tuhan. Kami sembah, kami puji. Oh, terus sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalalabaya shikira lalalabaya lalalabaya shikira lalalaba. Urabaya rabaya lalalabaya shikira lalalabaya shikira lalalabaya se. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang termulia, Kau yang agung layak disembah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin keadaan tidak baik di sekitar kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, ketika kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan Yesus selalu berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan, hari ini dengan penuh hormat, dengan penuh kekaguman, kami rindu untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu kedua di bulan Februari 2021. Kami mengucap syukur, kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang semakin berlimpah-limpah bagi kita sekalian. Mari sebelum kita mulai untuk ibadah pagi siang hari ini, kita merendahkan diri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk hari yang luar biasa, untuk minggu kedua di bulan Februari 2021. Bukan secara kebetulan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang ada di studio, urapi semua hamba-hamba-Mu yang ada di rumah masing-masing. Sehingga kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pagi hari ini boleh tertanam dalam hati yang subur dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dengan kuat, bertumbuh dengan kuat dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Sehingga kami tidak lagi berwacana, tapi berwahana Tuhan Yesus. Kami boleh melakukan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini benar-benar Tuhan Yesus memerdekakan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, terang versus gelap. Terang lawan gelap sudah pasti menang terang. Ya, makanya nggak bisa kalau gelap sudah tiban lagi dengan gelap, tambah gelap. Nah, gelap itu hanya bisa dikalahkan dengan terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti iblis gak mungkin bisa menguasai gereja Tuhan yang bangkit menjadi terang. Nah, tapi kita lihat subtemanya ini, bagaimana kita bisa menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Itu paling tidak ada 3 tuntunan pagi hari ini. Di dalam
firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 14. Tadi kan Yohanes 1 ayat 5. Nah, sekarang di Yohanes 1 ayat 6-nya demikian firman Tuhan, datanglah seorang yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Catat baik-baik, saya ulangi. Tetapi semua orang yang menerimanya, huruf besarnya berarti Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi akan diberi kuasa, sudah diberi kuasa bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula oleh secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saya ulangi, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi terang bagi dunia ini? Kita harus penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Aplikasinya bagaimana? Gambarannya seperti apa? Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Saudara lihat lagi dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gambaran daripada kasih karunia itu sebagai garam dunia. Kasih karunia Tuhan. Namanya kasih karunia. Ya, ada kasih karunia. Karunia itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Kasih karunia bicara kemurahan Tuhan. Seperti gambarannya garam. Ya, nomor satu, kita harus menjadi garam. Yang kedua, dalam konteks yang sama, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, yang pertama, kasih karunia dan kebenaran bicara tentang aplikasinya atau gambarannya, yaitu garam dan terang dunia. Garam lebih bersifat kepada ofensif, menahan pembusukan. Lalu ada ibu-ibu yang pergi beli ikan supaya bisa bertahan lama, atau daging itu dikasih garam, ya, dan itu pasti akan bertahan lama. Tapi cepat atau lambat tetap mengalami pembusukan. Nah, dunia ini sedang mengalami pembusukan dengan segala keinginannya. Ada 3 keinginan dari dunia: keinginan mata, kangkuan hidup, keinginan daging. Itu semua bukan berasal dari Tuhan. Ya, sedang pada menuju kehancurannya. Ini akhir dari akhir zaman. Saudara, saya ulangi, ini adalah akhir dari akhir zaman. Yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat. Saudara akan bisa lihat nanti akan ada pemisahan. Makanya sekarang terjadi satu penuaian. Penuaian bagi orang yang belum bertobat menerima Tuhan Yesus. Lewat kejadian COVID-19 ini, banyak sekali orang yang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi lewat COVID-19 ini juga terjadi penuaian, yaitu orang-orang yang sudah matang, yang sudah selesai, ya balik ke rumah Bapa di sorga, pulang. Ya, dengar sono, terdengar sini, kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal sebetulnya.
Ya kita nggak usah takut pada kematian, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kita juga tidak mau mati konyol, saudara. Kalau belum waktunya mati, ya jangan mati. Tapi kalau sudah takdirnya kita harus rip, ya nggak bisa. Tidak bisa kita tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Makanya kita harus dikatakan di sini menjadi garam dan terang dunia. Kalau garam sudah menjadi tawar, tidak bisa diasinkan lain lagi kecuali dibuang dan diinjak orang. Dibuang, diinjak orang. Kenapa gereja banyak dimusuhin? Karena tadi garamnya sudah tidak asin lagi. Kalau garam itu kan dibutuhkan sekali. Saudara, saya kumur tiap hari itu pakai air garam aja. Kalau nggak ada apa-apa, mau pakai jeruk atau apa, pakai air garam, air panas, pakai garam, saya kumur. Saya sedot di sini, saya buang lagi. Nanti kalau matanya gatel, karena kan COVID bisa menyerang dari mata, dari hidung atau dari mulut. Saya masukin ke dalam wadah kecil, pakaian air agak hangat, pakaian garam, saya melek-melekin matanya, hilang itu sebentar. Padahal murah meriah untuk menanggulangi COVID aja, yaitu garam. Makanya kenapa Tuhan menciptakan laut itu rasanya asin jadi garamnya, untuk menetralisir ya yang namanya racun, yang namanya virus, yang namanya bakteri. Nah, sebetulnya kita bisa menetralisir dunia ini. Tapi dunia sedang menuju pada pembusukannya. Makanya tingkat berikutnya harus menjadi terang. Ya, tapi terang nggak bisa taruh di bawah gantang. Terang itu harus ada di atas kaki Dian. Terang itu harus bisa dilihat oleh semua orang. Ya, terang dunia, gambaran yang sesungguhnya itu matahari. Ya, kalau begitu matahari muncul, ya, yang namanya virus COVID itu cukup 30 detik sampai 1 menit mati dia semuanya. Kalau dia kena matahari, sama aja tuh kayak Dracula, kayak vampir. Kalau ngeliat matahari dia takut kan? Ya, sama COVID pun begitu. Begitu dia kena sinar ultraviolet matahari, mati dia COVID. Bahkan sel kanker dalam tubuh kita kalau yang ada kena kanker, jemur aja, mati dia. Nggak usah pakai istilahnya radiasinya, saudara disorot lah pakai segala macam, di kemo segala macam, hajar aja. Tuhan kasih gratis kok matahari ini. Tapi kadang-kadang kita cari yang aneh-aneh, cari yang mahal-mahal. Seharusnya kalau kita jadi garam dan terang dunia, sebetulnya hidup kita itu kembali lagi simple. Integritas Kristus itu bicara tentang simple, kesederhanaan. Semua Tuhan udah siapkan semua. Gratis semua. Air garam, saudara tinggal ambil aja garam berapa duit sih. Ya, terus terang itu, matahari itu nggak perlu bayar. Ya. Makanya gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana kita explain, kita bisa terapkan, kita jelaskan secara detailnya lagi. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini kebenaran firman. Makanya ada kasih karunia dan kebenaran tadi. Ya, kalau udah bicara kebenaran, the truth, itu pasti dengan firman Tuhan, dengan terang Tuhan. Ya, pasti nggak ada yang bisa ngumpet-ngumpet lagi. Segala sesuatu harus terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Gereja harus terbuka, gereja harus telanjang di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal keuangan. Saya ulangi, dalam hal keuangan. Gereja tidak boleh menumpuk uang sebanyak-banyaknya kalau tidak ada gunanya. Dia harus bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya, di samping tentu untuk ibadah-ibadah raya, untuk kegiatan yang rohani sifatnya. Ya, tapi kembali lagi, Tuhan mau kita juga tetap melakukan seperti 5 darah bijak, seperti yang namanya istri yang cakap, Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Gereja yang melakukan pelayanan holistic ministry. Ada pelayanan roh, ada jiwa, ada tubuh.
Ya, Tuhan mau kita menjadi garam dan juga menjadi terang. Sehingga perbuatan baik kita dilihat oleh semua orang. Bukan untuk pamer, bukan. Maksudnya untuk dikasih tahu nih. Karena ada Kristus, ada Roh Kudus. Sehingga dunia boleh melihat dan dunia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau cuma bisa doa, ya semua orang juga bisa doa. Agama-agama lain juga bisa doa. Tapi kalau bicara kekristenan, itu bukan hanya bicara tentang hubungan, relationship dengan Tuhan. Ya, itu doanya. Bicara-bicara. Tapi saya kadang-kadang suka bingung. Ya, kita doa, maunya merentahin Tuhan terus. Perintahin Tuhan, Tuhan tengkingin ini, bikin begini Tuhan, bikin begini. Musinya dalam doa itu kita tanya, Tuhan, oke, ada bagian yang saya nggak bisa kerjakan, tapi ada bagian yang saya harus kerjakan. Apa yang harus saya kerjakan? Tanya, detailnya seperti apa? Ya, doa syafaat itu bukan hanya bersyafaat untuk seperti Sodom dan Gomora, seperti Abraham, dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Ya, tapi ada tindakan setelah itu Abraham harus turun ya ke Sodom, ya, dia harus ambil itu yang namanya keluarganya, Lot dan istri dan anaknya, anak-anaknya. Ya, ada tindakan, ya, bentuk tindakan penyelamatannya. Ya, di samping itu yang disebut penginjilan atau amanat agung dan lain-lain. Ya, bentuk tindakan-tindakan konkretnya harus nyata. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi harus ada keterbukaan, ada transparansi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 60. Kita buka Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang kedua, harus mau bangkit. Ya, namanya terang ya harus tadi bangkit, taruh di atas. Nggak bisa diam terus. Kalau doa ya diam. Tapi ada waktunya kita menantikan dan kita harus bangkit untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Harus menyatakan terang itu. Baru di ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Kegelapan sedang menutupi bumi. Ya, lewat COVID-19 ini sepertinya kegelapan yang menutupi bumi. Tapi kalau kita bangkit menjadi terang, pasti COVID-19 juga kalah, saudara. Kecil banget lah COVID-19. Ikutin aja protokol, ya 3M atau 5M, silakan, nggak ada masalah. Itu penting, tapi lebih daripada itu, yang first thing first, yang paling penting, saudara harus bangkit jadi terang. Ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menggarami dunia, tapi kita harus menerangi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan kita. Gereja itu harus punya strategi planning strateginya bagaimana supaya kita bisa merangkul semua di marketplace. Ya, baru di ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ini yang disebut penuaian jiwa dari kita punya saudara-saudara sepupu. Ya, termasuk perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan sudah janjikan. Ya, ini udah puluhan tahun, saudara. Saya masih ingat itu tahun 90-an sekian sudah Tuhan sampaikan secara profetik. Ya, tapi bagi gereja yang mau bersatu, yang mau bangkit, menyatakan terang Tuhan, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Bukan rumah-rumah, tapi rumah keagunganku. Jadi waktu gereja bisa unity, bangkit menjadi terang, bersatu menjadi terang, maka Tuhan sendiri yang akan perintahkan. Tuhan yang akan melakukannya. Ya. Kita tutup aja. Ini saudara bisa baca tuh sampai di ayat 22. Tapi di ayat 22 closingnya dikatakan apa?
Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang. Tuhan yang akan melaksanakannya. Sekali lagi, bagi kita yang mau bangkit menjadi terang. Bagi kita yang mau bersatu bangkit menjadi terang. Gereja harus bersatu bangkit menjadi terang. Ya, persiapkan ya, untuk usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kesejahteraan. Ora et labora. Jadi harus mau bangkit. Untuk menjadi terang harus mau bangkit dan bersatu. Ya, baru yang ketiga di ayat 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Ini kesimpulannya. Petrus 3 bentar. Ayat 11 sampai 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Suci dan saleh, perfect, sempurna. Menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Menantikan tadi jadi garam. Mempercepat sudah harus jadi terang. Ada action. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Harus mau ikut mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekali lagi, saya akan kemanapun Tuhan akan putar, ujung-ujungnya Maranatha. Jadi kalau ada orang yang enak sama Maranatha, kesian. Kenapa? Bisa-bisa rip kali. Ya, rest in peace. Ya, ada orang yang fokusnya ke dunia. Dia nggak percaya tentang kedatangan Tuhan, pengangkatan. Fokusnya hanya di situ aja, muternya hanya batasnya di situ aja, jadi garam aja. Bangkit jadi terang belum tentu mau. Ya sudahlah, pokoknya hanya jadi garam saja. Nggak bisa, saudara. Garam dan terang, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya, suci dan saleh, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Selalu ada dua sisi. Ya, kasih karunia dan kebenaran. Gak hanya cukup kasih karunia, tapi juga ada kebenaran. Gak hanya kebenaran, tapi juga ada kasih karunia. Gak bisa hanya jadi garam, kita harus juga bangkit menjadi terang. Ya, selalu berbicara dari dua sisi. Seperti pedang yang bermata dua yang menusuk amat dalam. Itu firman Tuhan. Sisi pedang bermata dua, ya, ke dalam dan keluar. Makanya harus terbuka dan telanjang. Terbuka dan telanjang. Kalau perusahaan mau maju pasti TBK. Yang perusahaan yang udah besar-besar TBK dia. Maka jadi makin besar. Tapi juga telanjang. Telanjang itu tidak ada trik-triknya lagi. Apa adanya, polos, tulus. Saudara. Ya, jadi kita harus terbuka dan telanjang. Kita harus ikut menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, saya ulangi di sini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini? Harus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya, gambarannya seperti garam dan terang dunia. Ya, harus terbuka dan telanjang. Itu gambarannya. Yang kedua, harus mau bangkit menjadi terang. Mau jadi terang tapi nggak mau bangkit, diam aja, duduk aja, nggak bisa jadi terang lah. Ya, orang duduk aja, terangnya taruh di bawah gantang, ya nggak bisa jadi terang. Dan yang ketiga, harus ikut mempersiapkan, menanti dan mempersiapkan, mempercepat kedatangan hari Tuhan. Itu mutlak, saudara. Jadi baru kita bisa dibilang menjadi terang. Baru kita bisa mengalahkan kegelapan ini. Kegelapan sekarang coba menutupi dunia. Enggak, saudara. Udah iblis sudah selesai. Saya bilang iblis sudah selesai, kata Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai. Jadi nggak usah diprovokasi lah. Itu iblis beginilah, begitulah. Tak, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Selama saudara mau bangkit menjadi terang. Selama kita penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Selama kita mau menjadi garam dan terang bagi dunia. Selama kita hidupnya mau transparan di hadapan Tuhan, terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya punya iman, tapi juga punya perbuatan. Kita juga mau bangkit, kita juga mau jadi terang, kita juga mau menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Bukan hanya menantikan, kalau menantikan ya sudah duduk diam doa. Duduk diam doa.
Ya, tapi nggak ada actionnya, nggak ada apa-apanya saudara. Berarti punya iman tapi nggak punya perbuatan, nol di hadapan Tuhan juga. Ya, mari sekarang sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan, bangkit menjadi teranglah. Ya, kalahkan kegelapan itu. Kegelapan sudah selesai. Ya, waktu nanti terang itu diangkat, baru 100% dunia dikuasai kegelapan. Antikrisnya muncul. Sekarang masih ada yang menahannya, saudara dan saya. Tapi kalau terangnya itu ditaruh di bawah gantang, ya selesai. Kita masuk masa aniaya nanti. Jadi 5 darah bodoh. Mari, saya menghimbau sekali lagi, kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga merenungkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan setiap kami. Terang versus gelap, sudah pasti menang terang. Tapi bagaimana kami bisa menjadi terang dunia ini? Yang pertama, kami harus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran. Gambarannya, kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami harus terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Padanya kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Dan yang kedua, kami harus mau bangkit untuk menjadi terang. Bukan diam saja. Bukan hanya duduk berdoa, tapi juga duduk berdoa dan bangkit menjadi terang. Dan yang ketiga, kami harus ikut mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Garam menahan pembusukan, tapi terang mengalahkan kegelapan. Dan dunia sedang menuju pada kehancurannya. Tapi orang-orang-Mu yang benar akan hidup oleh iman. Dan kami akan melakukan tindakan-tindakan iman yang Tuhan perintahkan bagi kami. Urapi setiap kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan jiwa kami, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik. Sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau ada kesalahan, kami minta ampun Tuhan Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu. Tuhan, biar kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Kami percaya pada saat kami telah dikuduskan, diampuni dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Kristus, kalau ada kesalahan kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami. Banyak hal yang kami lakukan yang mungkin tidak seturut dengan kehendak-Mu, yang mendukakan hati Tuhan Yesus, yang mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah. Kami percaya pada saat kami makan dan minum dengan cara yang benar. Maka yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat, Tuhan pasti lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang punya masalah beban berat, Tuhan memberikan jalan keluarnya bagi setiap kami. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau layakkan semua kami, anak-anak-Mu, hamba-Hamba-Mu, menerima tubuh dan darah. Terutama untuk kami semua, hamba-hamba-Mu yang juga ada di studio, juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Untuk hamba, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Tuhan setiap rencanamu yang digenapi dalam kehidupan kami. Perlindunganmu yang sempurna, pertolonganmu Tuhan, pembelaan, penggenapan visi misimu dalam kehidupan gerejamu. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari, siang hari ini. Kami mau kembali kepada aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami mau bangkit menjadi terang. Kami mengalahkan kegelapan itu. Karena kegelapan sedang menutupi bumi, tapi terang Tuhan telah terbit atas kami. Dan saat ini kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Kira arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa.